Selamat pagi, siang, dan malam untuk semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Joseli Arta Sembiring dengan PM 2206059. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pemilihan bearing. Berikutnya, saya akan menyampaikan tujuan-tujuan dari penentuannya ini. Yang pertama itu ada menentukan diameter pada shaft pada gearbox dan bearing. Yang kedua menentukan diameter gear dan pinion. Dan yang terakhir itu menentukan bearing. Berikutnya ada data kapal. Data kapal ini kita menggunakan data kapal pada tugas merancang kapal. Berikutnya ada data engine. Data engine di sini saya menggunakan engine berupa manufaktur dari MAN. Untuk engine name-nya itu MAN L3240, kemudian engine tipenya itu 6L3240. Untuk revolution speed-nya itu sebesar 750 rpm. Power output-nya sebesar 3000 horsepower, yang dikonversi menjadi kilowatt menjadi 4078. Lalu untuk bore-nya itu sebesar 320 mm dan stroke-nya sebesar 400 mm. Untuk over square-nya itu sebesar 0,8. Lalu berikutnya ada data material. Material yang saya pakai di sini itu adalah stainless steel 315, yang dimana itu untuk propertiesnya bisa dilihat di sebelah kiri. Density-nya ada 8000, tensile strength-nya ada 485, base strength-nya sebesar 205. Lalu di kanannya itu kita bisa melihat untuk nilai L-nya itu sebesar 800 mm, untuk K-nya itu sebesar 0,8. Dan untuk nilai shear stress-nya itu bisa kita kalikan dari nilai ultimate shear stress dikali faktor safety, dan juga sama untuk tensile stress-nya itu kita bisa mendapatkan nilai tensilnya dengan mengalihkan ultimate tensile stress dikalikan dengan faktor safety-nya, dibagikan dengan faktor safety-nya. Untuk perhitungan shaft, gearbox, dan bearing ini kita bisa melakukan perhitungan pertama itu adalah perhitungan diameter shaft, yang dimana perhitungan diameter shaft ini kita memerlukan beberapa data seperti twisting moment, bending moment, twisting equivalent, dan outer diameter. Berikutnya itu untuk perhitungannya di sini saya menggunakan metode iterasi, yang dimana ini saya akan mencoba masing-masing diameter outernya untuk outernya, dan akan mendapatkan nilai error yang paling kecil, yang dimana nilai error yang paling kecil ini akan saya gunakan diameternya untuk untuk shaftnya, untuk diameter shaftnya. Lalu di sini saya dapat nilai D outernya itu sebesar 294,92. Eh, Lalu untuk kalkulasi gearboxnya itu didapatkan twistingnya itu sebesar 51.933, untuk N1-nya 750, N2-nya 120, D1-nya sebesar 255, W1-nya sebesar 79, dan W2-nya sebesar 47. Untuk D2-nya itu juga didapat nilai 491. Untuk perhitungan shaft dan gearboxnya ini didapatkan kesimpulan untuk diameter luarnya sebesar 294,93 mm, lalu diameter dalam shaft dalamnya itu sebesar 235,94 mm, lalu untuk volumenya itu sekitar 5 juta. Lalu di sini ada dapat massa shaftnya juga. Lalu yang keempat ada twisting moment ekuivalennya, kemudian didapat juga dari proses iterasi itu beda momennya. Berikutnya ada perhitungan dari komponen gearbox, di mana komponen ini berisikan tiga data yang penting, yang cukup penting. Itu merupakan tangential load, terus normal loadnya, dan yang terakhir itu adalah load dari bearingnya. Di sini itu sudah dicantumkan gambarnya itu. Kalau misalnya eh, kita perlu mencari dari load bearingnya nih yang menekan ke bawah. Lalu kita melakukan perhitungan untuk supaya desain dari gearboxnya ini tidak terjadi patahan. Lalu untuk perhitungannya tadi itu kita mendapatkan kalkulasi gearboxnya itu sebesar T-nya sebesar 59.205, untuk N-nya 750, N gear-nya 450, D shaft-nya sebesar 295, untuk W1-nya 778,53, untuk W2-nya itu sebesar 47,12, untuk diameter gear-nya sebesar 491,667, untuk jari-jarinya tadi tinggal dibagi dua jadi 245,83. Lalu dari rumus-rumus sebelumnya tadi kita mendapatkan nilai WT-nya sebesar 240, WN-nya itu sebesar 278, lalu WR-nya itu sebesar 139. Dan di sini itu didapat juga nilai TP itu sebesar 3,2, untuk G rasionya itu sebesar 2, untuk whispernya itu sebesar 202 mm, untuk DP-nya 135,
untuk M-nya sebesar 42,11875. Lalu kita masuk ke perhitungan terakhirnya itu kita perlu mencari nilai dari AY-nya ini. Yang dimana AY ini adalah nilai dari bearingnya tersebut, berat dari bearingnya. Lalu di sini kita lihat perhitungannya itu di mana itu untuk sumbu Y-nya itu tinggal 139 dikurang dari AY dan BY. Ini sebelumnya tidak diketahui. Lalu untuk ME-nya itu tinggal diasumsikan 0, lalu mengalihkan 0,8 dikali sama 300 dikali 139,047 ini ditambah sama 0,4 dikali BY-nya. Maka didapat nilai BY-nya itu sebesar minus 222,48 N. Lalu didapatkan nilai I-nya itu dengan mendistribusikan eh, mensubstitusikan nilai BY-nya ini ke atas tadi sehingga didapat nilai I-nya sebesar 361,523. Lalu di sini saya sudah membuat perhitungan komponennya itu di mana ini yang eh, luas total kalau misalnya yang diarsir ditambah dari atas sampai bawah ini itu merupakan diameter outernya itu tadi diameter outernya itu sebesar sekitar 200-an, yang di dalamnya ini ada lagi untuk diameter innernya. Lalu di sini itu di bagian kanan ini ada bearingnya. Ada bearingnya itu tadi udah kita lakukan perhitungan berapa berat dari bearingnya. Lalu di sini itu juga ada untuk pinion, untuk giring pinion ini di bagian bawah dan giring diameter giring sama diameter pinion. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Untuk link YouTube-nya akan saya tampilkan di akhir.